Nggak akan gue biarin lo menyentuh adik yang selama ini gue jaga, sialan, Alex. Hati gue akan tenang jika princess gue baik-baik saja. Galaksi, Alex mengumpah karena saat ia keluar dari perpustakaan melalui jendela dan berakhir di ruang kesenian. Dan saat keluar ternyata sudah tidak ada siapapun. Semua murid sekolah ternyata sudah pulang duluan. Si Ellen juga beneran pulang. Tanyanya pada dirinya sendiri. Alex terus menelusuri koridor kelas sambil berteriak apakah ada orang yang sekiranya bisa membantunya. Tapi sia-sia saja, tidak ada yang menyahut teriakannya, sial. Alex berlari keluar gerbang. Ia tidak peduli pada hujan yang membasahi seragam sekolahnya. Angin sangat kencang, membuat tubuhnya sedikit terhuyung. Ternyata gerbang pun ikut dikunci. Penjaga sialan. Seharusnya dia periksa dulu. Apa ada murid yang sudah pulang atau belum? Penjaga tidak salah. Dia sebelumnya sudah memeriksa sekolah. Dan dia tidak tahu jika ada beberapa orang yang terjebak di perpustakaan. Alex kembali masuk ke sekolah. Dia membuka jas birunya yang sudah basah. Lalu berlari ke kelas adiknya. Alex harus cepat-cepat membawa inhaler di tas adiknya. Entah kenapa rasa cemas mulai datang. Perasaannya tak enak karena sudah 16 menit berlalu. Ia masih belum mendapatkan bantuan. Rasa sesak mulai datang. Ia yakin jika adik kesayangannya tidak sedang baik-baik saja. Alex menggenggam inhaler dengan kuat lalu berlari keluar. Kelas 12 IPA 1. Dia tak lupa membawa tas adiknya. Alex adalah ketua OSIS. Dan baru dilengsarkan jabatannya karena ia sudah akan keluar dari sekolah ini. Kelas 10 menjadi wakil ketua OSIS. Kelas 11 menjadi ketua OSIS. Dan kelas 12 menjadi MPK. Sudah sangat lama ia berada di sekolah ini dan mengetahui letak secara detail tempat ini. Bodoh lo Alex, lo kan punya kunci cadangan yang diberikan brengsek Kenzie waktu itu. Alex mengerutuki kebodohannya ini. Dia berlari ke kelasnya dan menemukan kunci yang bisa membuka gerbang sekolah, perpustakaan, dan juga ruang guru. Tanpa basa-basi lagi, Alex berlari menuju perpustakaan. Keringat tidak hanya muncul, padahal cuaca hari ini sangatlah dingin. Sementara di tempat Island sekarang, dia semakin kehilangan nafas. Nafasnya sudah naik turun, tak kuasa mempertahankan kesadarannya. Dan hal itu membuat Gala panik. Dia ingin mendekat kembali, namun Island menggelengkan kepalanya. Jangan sialan. Di saat-saat keadaan kamu seperti ini, kamu malah terus mencemaskan batas di antara kita, Princess. Kamu tahu, lebih baik aku menderita seperti ini daripada kamu melanggar batas di antara kita. Gala tidak mau. Prinsesnya semakin marah padanya. Pada akhirnya ia berdiri, lalu berlari menjauh untuk mendobrak pintu perpustakaan. Brak, sialan kenapa pintu ini terlalu kuat untuk gue dobrak. Gala meringis saat pundaknya benar-benar ngilu mendobrak pintu. Pada akhirnya pintu sialan itu tidak akan bisa dibuka kecuali dengan kunci. Gala kembali ke tempat di mana Island berada. Lalu tanpa basa-basi dia menggendong Island ala bridal style. Namun itu semuanya hanya imajinasi saja karena Island lebih dahulu menghindar. Island Sophie Alastar. Dirgantara bentak. Gala mulai hilang kendali. Melihat orang yang ia cintai sekarang tengah kehabisan nafas. Ia sangat cemas, marah dan sedih bercampur menjadi satu. Aku sudah bilang jangan melanggar batas Muga. Belum sempat Island berbicara, dia lebih dahulu jatuh tak sadarkan diri. Gala yang melihat pun tertegun sebentar lalu berteriak memanggil namanya Island. Bangun Princess. Aku bilang bangun, teriak Gala. Tubuhnya bergetar tanpa bisa ia kendalikan. Ini pertama kalinya ia merasakan perasaan ini. Perasaan takut, sedih, dan kehilangan bercampur menjadi satu. Princess, aku bilang bangun. Namun Island tak kunjung bangun. Dia sudah jatuh tak sadarkan diri. Gala berniat mengangkat tubuh Island. Dia tidak peduli pada suara teriakan yang memanggil nama princessnya. Princess, bertahanlah. Gala berdiri mengangkat tubuh Island yang pingsan. Namun saat membalikan badannya, ia berhenti berjalan karena kakak kandung Island dengan nafas terengah-engah menatapnya dengan marah. Puff Alex seketika memberikan bogeman pada rahang Gala.
Dia akan jatuh ke belakang, namun segera menahannya karena takut jika ia terjatuh. Aileen pun ikut terjatuh. Sialan, apa yang lo lakukan sama adik gue? Brengsek, kenapa diam sialan? Lo gak apa-apain adik gue kan? Jawab bangsat, teriak Alex emosi. Gala mengabaikan kemarahan dari Alex dan malah memberikan tubuh lemas Aileen pada kakak kandungnya itu. Asmanya kambuh, dia pingsan karena lo telat datang. Alex lagi. Gue ada di sini, ikut terjebak sama kalian. Redakan amarah lo dan bawa Princess pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, Gala pergi melewati Alex yang terdiam seketika dan tatapan tajam yang masih dia perlihatkan pada punggung Gala yang menjauh. Gala tertawa lirih. Princess sangat menjaga batas dengan orang yang bukan mahramnya di saat seperti ini. Terus kenapa gue yang hanya melihat violin demam terus, dengan beraninya memeluknya sepanjang malam, tidak merasa bersalah? Allah maaf, aku tidak tahu apapun masalah ini. Aku benar-benar seperti orang bodoh. Padahal aku ingin mengenal Tuhanku lebih dekat. Tapi masalah seperti saja, aku malah abaikan dan anggap sepele. Saat Aileen mengatakan batas antara laki-laki dan perempuan, Gala tidak terlalu menanggapi hal itu. Dia mengabaikan perkataan Aileen dan lebih memeluk violin yang tidak ada hubungan darah sepanjang malam sampai pagi. Padahal saat melihat Aileen yang tetap menjaga batasnya, dalam keadaan asmanya kambuh, dia tetap menjaga batasnya. Gala terlalu menganggap sepele masalah batasan ini dan dia sadar jika batasannya ini sangat penting. Galah berlari sepanjang koridor lalu meremas dadanya. Melihat keadaan Aileen membuat hatinya sesak entah kenapa, dan itu membuatnya tak nyaman. Langkah kaki Gala berhenti di koridor. Dia menatap langit yang dipenuhi oleh air. Hujan yang jatuh membasahi bumi. Angin hari ini sangat kencang membuat rambutnya berterbangan. Hawa dingin mulai masuk ke kulitnya, membuat tubuhnya meremang. Gala, panggil Alex yang entah kapan sudah ada di belakangnya, membawa Aileen yang masih pingsan. Sialan, kenapa lo bawa Aileen keluar di luar? Sangatlah dingin. Seharusnya lo tunggu di perpustakaan sampai bantuan tiba. Teriak Gala marah. Siang ini sangat dingin. Bukan dingin lagi, tapi sangat dingin. Gala mendorong tubuh Alex untuk pergi ke kelas di belakangnya, yaitu kelas 11 IPA 2. Hangatkan tubuh Aileen dengan pelukan lo. Dia tidak akan memberontak, walaupun nanti sadar kalau lo kakak kandungnya. Lo tetap di sini. Gue akan mencari bantuan. Di sekolah ini udah gak ada siapapun Gala. Lo gak bisa cari bantuan. Gue akan pergi keluar sekolah dan cari bantuan. Pergi ke parkiran, cari mobil merah punya gue. Di sana ada ponsel gue, lalu hubungi ayah ataupun abang gue. Mana kunci mobil lo? Potong Gala dengan cepat. Belum sempat Alex berbicara lagi. Gala terlebih dahulu pergi setelah merebut kunci mobil dari tangan Alex. Dan ternyata bukan hanya kunci mobil saja, tapi kunci sekolah pun Alex berikan padanya. Alex hanya bisa memandang punggung Gala yang semakin jauh. Dan dia pun melihat laki-laki itu pergi ke arah kiri, di mana dia pergi keluar dari sekolah dan menerobos hujan. Princess, bertahanlah, gumam Alex memeluk erat tubuh adik kesayangannya. Gala pergi ke parkiran mobil dan tak butuh waktu lama. Ia menemukan mobil merah milik Alex dan segera ia membukanya. Gala dengan terburu-buru mencari keberadaan ponsel Alex dan ia menemukan ponselnya di kursi belakang. Ada 30 panggilan tak terjawab dari kontak yang bernama ayah dan 40 panggilan dari Calandra. Gala segera menghubungi ayah dari princessnya, namun tidak tersambung. Dan dia akhirnya menghubungi Calandra. Dan beberapa detik kemudian diangkat oleh Calandra. Alex, kenapa kamu belum pulang juga? Apa Princess bersama denganmu? Katakan cepat. Semua orang panik karena kamu dan Princess belum juga pulang ke rumah. Halo bang, ini gue Gala. Sekarang Alex dan Princess masih ada di sekolah. Segera bawa dokter karena Princess pingsan sekarang. Princess belum sadarkan diri karena asmanya kambuh. Dia butuh dokter. Sekarang gue tunggu di kelas 11 IPA 2. Setelah mengatakan itu, Gala menutup ponselnya. Wajahnya datar, tapi tatapannya menunjukkan kesedihan. Dia memasukkan ponsel ke saku celana lalu keluar dari mobil. Hujan kembali mengguyur tubuhnya yang kini sudah basah.
Dia tidak peduli pada hujan yang bisa saja nanti membuat tubuhnya demam. Ia hanya peduli pada keselamatan Island. Itu saja karena Island sudah ia jadikan dunianya. Dunia dari seorang Galah. Galah berjalan ke gerbang lalu membuka pintu gerbang itu agar nanti Kalandra atau siapapun keluarga Island yang datang langsung bisa masuk ke dalam sekolahnya. Galah, teriak Alex, membuat Galah membalikan badannya. Dia mendesis karena laki-laki bodoh itu malah membawa Island ke tempat dingin. Dia segera berlari mendekat. Kenapa lo malah membawa princess keluar? Udah gue bilang tunggu di kelas 11 IPA 2. Alex marah pada Galah yang berani-beraninya. Dia mengatainya bodoh jika saja Island tidak pingsan. Mungkin ia akan memberikan pukulan telak. Gue gak bisa hanya menunggu. Gue mencemaskan keadaan princess. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya Island tidak pernah pingsan ketika asmanya kambuh. Dan ini benar-benar membuatnya kalut cemas. Panik, marah, sedih bercampur menjadi satu membuat seorang Alex tak berdaya. Tubuh lo basah, Alex, dan princess kedinginan, ujar Galah baru menyadari hal itu. Dia mendesis lalu berlari mencari apapun untuk menghangatkan badan Island. Di loker kelasnya ada hoodie yang selalu Kayvandra simpan di sana. Dan ia berlari ke kelasnya, yaitu kelas 12 IPA 1 yang lumayan jauh. Sialan tuh orang, mau kemana? Gumam Alex, dia terus memeluk adiknya dengan erat. Sampai akhirnya suara klakson mobil terdengar dan mulai mendekat. Bang Al di sini. Teriaknya, kedua mata Alex sedikit membulat melihat. Bukan hanya abangnya saja yang datang, tapi ayahnya pun juga ikut datang. Apa yang sebenarnya terjadi, Alex? Ada apa dengan adikmu? Asmanya kambuh terus. Princess pingsan. Sudah, sekarang kita harus bawa princess ke rumah sakit. Sahut Kalandra mengambil alih membawa Island. Saka yang memegangi payung pun segera memayungi tubuh putrinya agar tidak terkena air hujan. Alex cepat masuk ke dalam. Seru Saka. Alex menatap ke belakang lalu berkata, tapi ya ada Gale, cepat. Alex mengangguk lalu buru-buru masuk ke dalam mobil. Seketika, di mobil milik Kalandra, suhu mobilnya hangat. Mobil Kalandra memang bisa mengatur suhu, dan sekarang suhunya lumayan bisa menghangatkan tubuhnya yang dingin. Alex, nyalakan mobilnya. Sekarang kita harus ke rumah sakit. Perintah Saka pada anaknya yang duduk di kursi supir, sedangkan Kalandra berada di kursi belakang bersama adiknya yang ada dalam pangkuannya. Alex mengangguk dan menyalakan mobil. Setelah itu mengegasnya dengan kecepatan kencang. Sementara di posisi Galah, dia berlari saat mendengar suara mobil sambil memegang hoodie hitam milik Kayvandra yang ia ambil di kelasnya. Nafasnya terengah-engah. Dia menatap tajam pada satu titik di mana mobil hitam mulai keluar, meninggalkan sekolah. Kekehan kecil keluar dari mulut Galah sampai akhirnya dia jatuh ke lantai yang dingin. Syukurlah princess bisa dibawa pergi ke rumah sakit. Ia bisa gila jika princessnya benar kenapa-napa. Tapi ia sedikit lega karena keluarga dari princessnya itu sudah pergi membawanya ke rumah sakit. Galah bangkit dari lantai. Dia berjalan di koridor. Tadi di perjalanan, saat ia berlari, ia mendengar suara-suara yang cukup mengganggu telinganya. Semula ia abai, tapi sekarang princessnya sudah aman bersama keluarganya. Ia penasaran, suara tadi apakah hanya halusinasi saja atau benar. Sepatu hitamnya terus melangkah ke ruang laboratorium kelas 12 sampai akhirnya ia berhenti di dekat jendela. Telinganya tidak salah mendengar ternyata. Suara saat ia panik berlari ke kelas 12 IPA 1 dan tak sengaja melewati ruang laboratorium. Beberapa menit lalu, ia mendengar suara desahan. Gue kemarin masih mengingat dengan jelas apa yang dikatakan princess. Batas antara laki-laki dan perempuan. Bersentuhan sedikit pun tidak diperbolehkan bagi yang bukan mahramnya. Tapi apa ini? Di dalam ruangan laboratorium, terdapat dua siswa yang sedang berciuman. Melihat pun Galah jijik karena mereka bertukar saliva. Itu sangat menjijikan. Benar-benar sangat menjijikan. Sampai-sampai Galah ingin muntah melihatnya. Suara desahan terdengar, membuat Galah cepat-cepat memasang headphone ke telinganya. Di dalam hoodie milik Kayvandra ada headphone, dan itu cukup menguntungkan agar telinganya tidak mendengar suara menjijikan dari mereka. Padahal ini sekolah.
tempat belajar. Tapi ada ternyata murid-murid nakal yang tidak menyia-nyiakan kesempatan di saat keadaan seperti ini. Hujan semakin deras datang, angin pun semakin kencang. Tidak ada satupun murid yang ada di sekolah ini kecuali mereka. Para guru pun pulang dengan cepat karena prediksi perkiraan cuaca sangat tepat terjadi dan membahayakan untuk mereka. Karena itulah mereka harus selalu ada di rumah. Sementara waktu, ekspresi Galak kembali datar seperti sebelumnya. Dia merogoh saku celananya di mana ponsel Alex masih ada dalam genggamannya. Saat ini tak menyia-nyiakan kesempatan. Gala merekam aksi perbuatan tan senonoh mereka. Ia akan berbuat baik kali ini dan melaporkan perbuatan mereka ke kepala sekolah. Bukan hanya merekam saja. Gala membuka sepatu hitamnya. Dia mundur lalu memecahkan kaca jendela di sampingnya. Lalu pergi tanpa ketahuan oleh mereka. Yang mulai terdengar suara teriakan seorang perempuan. Disusul suara laki-laki yang menyuruhnya untuk berhenti. Berteriak, ternyata ada yang lebih parah dari gue. Gumam Gala berlari menerobos air hujan yang masih deras membasahi bumi. Tuhan, apakah mereka sudah melakukan dosa karena melanggar larangan darimu? Tanya Gala. Sepertinya iya, tapi dosa mereka tidak sebanyak dosa yang gue miliki. Dosa gue semakin hari semakin bertambah, karena memang benar gue adalah seorang pembunuh. Kata Island Allah Maha Pemaaf. Allah akan memaafkan hambanya yang benar-benar bertaubat. Dan itu terjadi pada Gala. Dia sudah pergi dan keluar dari jurang kegelapan bersama teman-temannya. Sekarang ini, ia tinggal menemukan titik terang menuju kebahagiaan. Tapi itu tidak akan semudah yang Gala kira. Pasti akan banyak rintangan. Entah Gala akan sanggup menghadapinya atau tidak. Hanya dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu. Bersambung.